Salut, jumpa lagi di channel YouTube Opera Belajar Prancis dengan video-video pembelajarannya mantap, komprehensif, dan terstruktur. Comment allez-vous? Bien? Mari kita lanjutkan pembelajaran bahasa Prancisnya. Sesudah di video sebelumnya kita membahas tentang rangkaian feminang, kata benda bergender feminang, bagaimana cara membuat feminang, gitu kan. Sekarang bagaimana caranya membuat pluriel atau kata benda yang jamak jumlahnya, gitu. Saya kasih judulnya le pluriel des noms, atau bentuk jamak dari kata benda ya. Ini adalah video yang pertama dan ada banyak aturan pluriel. Nah, yang pertama yang perlu teman-teman ketahui, pluriel itu pada umumnya kalau di bahasa Prancis memakai tambahan s dari bentuk tunggal atau dari bentuk singulier-nya. Sekarang mari kita lihat contoh-contohnya ya. Ini yang di baris kiri adalah bentuk artikel indéfini singulier. Jadi yang di bahasa Inggrisnya adalah an ya. Sedangkan ini adalah yang the. Yang di bahasa Inggrisnya adalah the. Jelas ya? Dalam bentuk singulier. Yang ini adalah nih, yang kanan nih adalah the yang pluriel di bahasa Inggrisnya. Sedangkan ini yang di bahasa Inggrisnya tidak pakai bentuk apa-apa, langsung saja tables, words, gitu. Oke, yang maskulan dulu, contohnya ada un nom, sebuah kata benda, satu kata benda, atau le nom, gitu. Ya, a noun, the noun, maka menjadi des noms, les noms. Tidak bunyi S-nya ya, jangan lupa tidak bunyi. Untuk yang feminang, ya ini tahu dong, ini meja ya. Ini tadi kata benda atau ada arti keduanya juga nama, tapi di sini konteks ini adalah sebagai kata benda. Sekarang meja, une table feminang, la table menjadi des tables, les tables. Begitu saja ya, S tidak dibunyikan. Nah, dua contoh berikutnya, ingat ini kata benda maskulang ataupun feminang yang dari huruf hidup, maka ini menjadi L apostrof. Oke, contohnya bandara, un aéroport, disambung un aéroport, T-nya jangan dibunyikan, l'aéroport, gitu. An airport, the airport, ya, jelas ya. Kemudian menjadi des aéroports, les aéroports. Tuh, S-nya tidak dibunyikan. Yang ini, saya udah pernah bahas nih contoh ini pada tipe-tipe kata. Tahu? Ayo, l'usine. Ini adalah pabrik, the factory. Une usine, disambung bacanya une usine, dan ini S-nya menjadi Z karena di tengah dua huruf hidup. Une usine, a factory, l'usine, the factory. Kombinasi IN ini yang mestinya berbunyi ang tidak berlaku, terpisah oleh penggalan karena si I dan N ini kepisah. N-nya untuk menemani si E. Ya. Jadi usine bukan usang E. Nah, ini menjadi des usines, les usines, factories, the factories. Tuh, S tidak dibunyikan. Nah, kemudian ini contoh yang udah pernah saya bahas untuk warga negara. Orang Indonesia, an Indonesian, the Indonesian, laki-laki, ini yang perempuannya. Ya, ini yang maskulang, ini yang feminangnya. Ang nang Indonesiang, lang Indonesiang. Ini berbunyi apa? Kombinasi IN berbunyi yang, seperti halnya biang ya. Sama Z ini seperti ini di tengah dua huruf hidup. Kemudian kombinasi ON mestinya berbunyi ong, tidak berlaku, terpisah oleh penggalan karena N-nya untuk menemani si E aksen aigu. Ang nang Indonesiang, lang Indonesiang menjadi des Indonesiang, les Indonesiang. S-nya tidak bunyi ya. Kemudian yang feminangnya une Indonesienne, l'Indonesienne menjadi des Indonesiennes,
les Indonésiens. Dan ingat, ini sudah bahas di contoh-contoh feminin, kalau kewarganegaraannya itu bersambung dengan atau bergandengan dengan artikel nih, maka huruf besar ya. Kalau tidak ada artikel baru dia huruf kecil, atau kalau tidak bersandingan langsung bersebelahan ya, nggak digandeng oleh artikel, terpisah atau malah nggak ada artikel baru huruf kecil gitu. Ini semua gampang nih, ini femina yang paling simpel, seperti di bahasa Inggris tinggal tambahkan s gitu. Ini aturan yang pertamanya ya. Jelas? Kalau belum jelas langsung tulis pertanyaan di kolom komentar, karena sekarang mari kita masukkan ke contoh prakteknya di dalam kalimat ya. Nah, sekarang mari kita masukkan ke dalam contoh kalimatnya. Saya ambil contoh ini bagaimana caranya menyatakan saya punya ya, jadi menggunakan to have gitu. Bagaimana caranya untuk menyatakan punya, memiliki ya, ada gitu. Oke, ini hafalan baru untuk teman-teman sekalian. Verbenya atau kata kerjanya adalah avoir. Inilah to have di bahasa Prancis, yaitu avoir. Verbe infinitif atau kata kerja dasar yang berakhiran OIR. Kalau être berakhiran RE, ini yang OIR. Nah, konjugasinya seperti ini. Untuk sayanya, I have, itu adalah J ya. Tidak ada E-nya karena ini vokal, jadi J apostrof. Begitulah di bahasa Prancis kalau untuk yang sayanya ini ketemu bentuk konjugasi yang dari huruf vokal. Tapi sayangnya ini anehnya nih gitu, sungguh aneh tapi nyata. Kalau untuk tu tidak berlaku menjadi T apostrof gitu. Adanya hanya dalam bentuk informal ya. Kalau formalnya harus tetap tu, informalnya boleh kita nulis dengan teman sendiri gitu, kirim pesan boleh T apostrof, itu percakapan informal. Yang formalnya tetap tu ya. Kemudian he, she, we, he, she, we, illa, ella, ongna. Disambung. Ongna. Jadi udah ong terus masih bunyi n-nya juga. Sinonimnya dari si ong, nu. Nous avons. Ini artinya adalah kami atau kita memiliki, kami atau kita punya. Nous avons. S-nya tidak dibaca kalau sebagai nu saja, tapi begitu disambung ke avons menjadi Z, seperti les alphabets, les aéroports tadi. Nous avons, dan S di ujungnya tidak bunyi. Yang Anda dan kalian memiliki atau punya, vous avez. Prinsipnya sama, menjadi Z ya. Dan ujung Z berbunyi accent aigu, sate tempe tuh. Kemudian yang mereka, they have, itu adalah elles ont, T di ujung tidak dibunyikan, S-nya seperti nu dan vous menjadi Z, dan si il ini yang harusnya adalah ilong, diserasikan bunyinya oleh orang-orang Frankofon menjadi ilzong gitu. Untuk apa? Ya karena kalau ini dibunyikan jadi ilong lah, ilnya sama, jadi bunyinya nggak serasi juga dengan si L gitu. Apalagi kalau ilzong, kalau ilsong tuh, kalau ilsong jadi seperti être, they are ya. Ini contohnya, saya punya sebuah meja atau satu meja. Meja itu tadi feminin, maka j'ai une table, I have a table. Sekarang kalau I have tables, ya tinggal ini menjadi tambahkan S dan une-nya menjadi D. J'ai des tables. Ya, karena bentuk plurial untuk maskulin dan feminin sama saja pakainya D dan le. J'ai des tables. Nah, sekarang mari kita masukkan ke contoh angka-angka. Bagaimana kalau angka-angka? Apakah angka-angkanya ikut menjadi plurial? Nah, jawabannya adalah teman-teman harus ingat aturan untuk masing-masing angka. Apakah yang satuan, yang puluhan gitu, itu memakai bentuk plurial atau dibiarkan saja seperti bentuk singulier-nya, alias tidak dirubah lah gitu.
apakah seperti itu ataukah pakai S pluriel ya. Tonton itu di video angka-angka bahasa Prancis, sudah saya bahas sebelumnya. Nah, contohnya kalau saya punya 5 meja, j'ai 5 tables. Untuk angka satuan tidak ada tambahan S plurielnya. J'ai 5 tables. Jadi hanya tablenya saja yang tambahkan S. Sekarang kalau saya punya 40 meja, j'ai 40 tables. J'ai 40 dan 40-nya tidak pakai S ya. Makanya saya kasih silang S gitu. Tablenya saja yang berbentuk pluriel. Contoh berikutnya, mereka punya 1 meja ya. Merekanya misalnya laki-laki semua atau campuran laki-laki dan perempuan, maka pakai yang il. Ils ont une table. Ils ont une table. Ini singulier. Subjeknya memang pluriel, tapi hanya 1 mejanya. Mereka punya 1 meja, maka bentuknya une table. Nah, berikutnya ini, ayo jangan kaku hanya pada subjek-subjek begini, bisa diganti dengan nama orang. Misalnya Daniel punya 200 meja. Oke. Daniel a 200 tables. Nah, ini kalau angka ratusan, kalau di atas 100, 200, 300, 400 sampai 900 itu harus ditambahkan S karena memang aturannya seperti itu. Kalau angka ratusan pakai tambahan S kalau udah di atas 100. Tuh, Daniel a 200 tables. Jadi tambah S-nya ada 2. Songnya sama tablenya. Seperti itu. Inilah praktek yang benar. Ini contohnya seperti itu. Simple, memiliki ya. Dan ini contoh-contohnya, jadi teman-teman tidak bisa praktek sembarangan hanya tabelnya saja yang tambahkan S. Belum tentu. Kalau memang aturannya tidak, maka tidak. Tapi kalau aturannya iya, maka ditambah S. Oke? Gimana? Ada pertanyaan? Kalau ada langsung tulis di kolom komentar. Kalau teman-teman suka dengan video ini, tentunya kasih like-nya ya. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu channel YouTube Opera World Prancis. Nyalakan juga lonceng notifikasinya jadi terus terupdate. Wih, ada materi baru. Wih, ada materi baru. Karena rangkaian plurielnya ini masih ada banyak nih. Jadi saya mau jelaskan pluriel selengkapnya, lebih lengkapnya lagi untuk teman-teman pada aturan-aturan yang lain yang bukan tambah S seperti apa yo. Terus semangat. Sampai ketemu di video berikutnya insya Allah ya. A bientôt.